Happy Sunday. Sebelum duduk kiri kanan, katakan kiri ke sebelahnya. You're awesome, awesome, keren ya. Because we have a good and awesome God. Silakan duduk saudara terkasih. Senang banget hari Minggu ketemu keluarga Jakarta Church. Kenapa? Karena you are my family. Amin, saudara terkasih. Oke, saya hari ini mau melanjutkan khotbah berseri ya mengenai khotbah di bukit. Untuk itu buat kita yang mungkin ketinggalan bisa lihat ya di YouTube, judulnya tetap sama, yaitu judulnya From Good to Better, dari baik menjadi semakin lebih baik lagi, saudara terkasih ya. Ini udah seri ketiga hari ini yang saya bagikan tentang khotbah di bukit. Dan buat yang ketinggalan sekali lagi supaya bisa kejar ketinggalannya. Yuk kita baca dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita baca dengan suara yang nyaring ya. Ini tahun 2022, semangat yang baru. Banyak kita daftar nge-gym segala macem gitu ya. Tapi kita juga harus lebih semangat lagi kalau kita kejar Tuhan kita. Amin. Alright, tepuk tangannya juga lebih dahsyat dong. Saudara, itu kalau tepuk tangan buat Tuhan kayak begitu saya rasa kurang dahsyat deh. Tepuk tangan yang dahsyat dong buat Tuhan Yesus. Alright, kita baca yuk. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Alright, khotbah ini adalah sebuah tangga, saudara terkasih ya, yang saya sudah sampaikan. Di mana Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu tangga. Pada saat kita sudah diselamatkan, Tuhan Yesus mau supaya kehidupan kita semakin menyerupai Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29a dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga akan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Anda, saya, kita semua harus menjadi serupa dengan Kristus. Yang mau katakan mau. Alright, kemudian di dalam ayat yang 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 baca 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya, Anda adalah anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam dia, maka dikatakan ya lingkari kata wajib. Wajib itu kudu, harus, is a must ya. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hari ini kita belajar tangga yang ketiga. Tangga yang pertama cuma untuk refresh aja. Dikatakan yaitu berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Tangga pertama bicara tentang kemiskinan rohani. Kita menyadari we need God and only God. Di mana Kristus menjadi center of our life. Tangga yang kedua bicara mengenai berbahagialah orang yang berduka cita. Orang yang nyesel sama dosanya. Orang yang berkata, God, I was so bad. I did so many mistake. Aku melakukan banyak kegagalan, kesalahan. Dan aku mau bertobat. Ingat ya soal tangga. Kita berjalan di tangga pertama. Kita gak bisa masuk ke tangga kedua. Mengalami pertobatan kalau kita belum penuh dulu di dalam Kristus. Kalau kita belum mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau Anda udah sungguh-sungguh ya mencari Tuhan. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda akan masuk di dalam tangga pertobatan. Dan saat ini kita akan bahas tangga berikutnya, yaitu tangga kelemah lembutan, di mana Anda akan naik semakin tinggi lagi, semakin menyerupai Kristus di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Oke, tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Biar semangat. Oke, apa sih lemah lembut ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya meek, M-E-E-K tulisannya ya, bacanya meek gitu. Apa yang dimaksud dengan meek gitu? Karena kita tahu banyak orang bilang lemah lembut itu langsung identik dengan lemah gemulai. Langsung identik dengan lemah. Gak punya tenaga, gak strong ya. Jadi kesetnya orang, dimanfaatin sama orang banyak. Orang yang lemah lembut itu dia terima aja segala keadaan. Karena orang itu gak punya power, orang itu gak punya kuasa ya. Beda sama orang dunia ini yang bilang orang kuat. Di dunia ini orang mencari yang kuat,
yang powerful, itu yang dicari di dunia ini. Ya, semua orang mau jadi orang yang powerful, mau jadi orang yang bisa lakukan apa aja, bisa menguasai, bisa memberi pengaruh, dianggap dimuliakan, dapat pujian, itu yang dicari dunia. Tapi lucu ya, Tuhan Yesus nggak ngajarin kita untuk menjadi kuat secara dunia. Tuhan Yesus justru ngajarin kita untuk menjadi lemah, lembut, beda dan bertolak belakang banget sama pengajaran dunia. Jadi what is make? Apa sih maksud Tuhan Yesus dengan perkataan lemah lembut? Ini arti kata lemah lembut. Artinya adalah strength under control, ya, atau kekuatan yang terkontrol atau terkendali. Artinya tetap kuat, Saudara. Sama kuatnya seperti orang dunia, sama hebatnya kemampuan kita, bahkan mungkin bisa lebih dari orang dunia, tetapi kita terkendali. Contoh gini ya, ada kuda liar, Saudara terkasih ya. Kuda liar ini sudah dipelajari, dia bisa kekuatan kuda itu dalam 1 menit bisa ngangkut 100 kilo. 1 menit, hebat banget ya. Makanya kuda bisa narik karavan, kuda bisa narik beban begitu berat karena dia punya tenaga yang sangat besar. Tetapi Saudara terkasih, kuda yang sudah ditaklukkan, yang di bawah kontrol, yang sudah dididik Saudara, ya, ada talinya, apakah kuda itu kekuatannya beda sama kekuatan kuda yang liar? No, it's still the same, tetap sama. Cuma bedanya yang satu liar, yang satu kesana kesini seenaknya sendiri, mau-maunya dia sendiri. Tetapi yang satu udah ada talinya, tali kelemah lembutan istilahnya, ya, di mana dia mau dikontrol, dia mau untuk taat, dia mau untuk tunduk. Dan itulah anak-anak Tuhan yang dicari oleh Tuhan. Kita punya kekuatan, tetapi kekuatan kita bukan untuk sembarangan, tapi kekuatan kita adalah under control. Ada amin Saudara? Beri tepuk tangan lagi ya buat Yesus Kristus. Oke, nah kita mau belajar 2 hal tentang kelemah lembutan ya. Pada saat kita bisa lemah lembut, artinya apa? Berarti yang pertama, kita itu bisa menguasai diri kita. Orang yang lemah lembut, penguasaan diri akan menonjol sekali. Kelihatan sekali hidupnya bisa menguasai diri dia. Bukankah salah satu buah roh adalah penguasaan diri? Kalau Anda ngaku Anda punya Roh Kudus di dalam hidupmu, ya, harusnya kita mulai tampak yang namanya penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Orang yang menguasai diri, Saudara terkasih, bukan berarti dia lemah. Bukan berarti dia gak bisa apa-apa. Orang kuat punya jabatan, tapi kalau punya kelemah lembutan, dia bisa menguasai diri dia dengan baik. Amsal 25 ayat 26 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kota sekeliling temboknya udah gak ada, musuh gampang masuk. Kota itu akan dikuasai oleh musuh. Kalau kita gak punya penguasaan diri, enemy kita, musuh kita, iblis akan mudah masuk di dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kita. Tetapi di dalam Amsal 16 ayat 32 berkata, ya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Anda harus minta sama Tuhan, makin dimurnikan oleh Roh Kudus supaya kita punya pengendalian diri, punya penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Saya tahu kita semua nggak bisa langsung terjadi begitu aja. Yang namanya menyerupai Kristus nggak langsung hari ini tobat besok jadi sama kayak Kristus. Kita perlu waktu, kita perlu beberapa saat ya kan, bahkan sampai mati pun kita akan terus diproses oleh Tuhan sampai kita menyerupai Kristus. Tapi jangan jadikan itu alasan kita gak mau berubah, Saudara, ntar-ntar aja ya, jangan gitu ya. Saya juga manusia biasa, penuh dengan dosa. Anda juga manusia biasa, penuh dengan dosa. Ya, saya mau cerita nih, walaupun saya dengan suami saya adalah seorang pendeta, kita juga pernah fail ya di dalam penguasaan diri. Satu kali kami hendak pergi, saya dengan Pastor Ed, dan kami sempat konflik ya, clash. Dan apa yang terjadi, masuk ke mobil, Pastor Ed yang nyetir, ternyata dia marah sekali sama saya juga kesel banget sama dia gitu ya. Dia ngebut banget Saudara, dia ngebut banget di jalanan. Tuh kan namanya juga manusia Saudara ya. Dia ngebut banget, dia pasang musik kenceng-kenceng banget sampai telinga saya udah budek banget dengernya gitu ya. Aduh kesel banget. Dan kemudian akhirnya saya gak bisa menguasai diri saya bilang sama dia, kamu kenapa sih? Kok ngebut kayak begini?
Saya nggak mau mati, tahu? Saya bilang gitu. Saya takut mati. Saya masih punya Rachel, Jacob, and EJ. Saya masih mau hidup gitu kan ya. Wah, waktu saya ngomong gitu, dia jawab dengan nada membentak saya. Lebih keras lagi. Karena tidak ada penguasaan diri nih dua-duanya. Tapi kemudian ya, puji Tuhan saya ingat, waduh, penguasaan diri ya kan. Ada Roh Kudus, saya berdoa aja sama Roh Kudus, saya diam aja. Pertama saya bilang sama dia, stop, mobilnya tuker aja saya nyetir. Dia gak mau, ya udah dia tetap nyetir sampai ke tempat tujuan kita dengan ngebut. Ya, ngebut sampai ke sana. Saya cuma berdoa dalam hati, Tuhan jangan sampai kecelakaan, Tuhan saya masih mau hidup Tuhan. Ya kan, aduh kalau kecelakaan belum punya asuransi lagi sudah terkasih ya kan. Haleluya, pokoknya jangan sampai ini segala macam, bla 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 ini itu segala macam berdoa. Dan saya juga berdoa Tuhan biar lembutkan juga hati suamiku. Tapi doanya gak kelihatan sama dia gitu, sudah ntar tambah marah. Dalam hati aja terus sudah. Terus sudah dong, sampai ke tempat tujuan, ke restoran, sudah terkasih. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh dia? Dia parkir, saya ditinggal. Dia masuk ke restoran, dia makan sendiri di sana. Dia minum kopi sendiri di sana. 1,5 jam, saudara. Saya ada di dalam mobil. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, kendalikan diri saya, penguasaan diri. Tenang, tetap tenang, tetap tenang. Padahal udah kebelet banget pengen ke toilet, saudara. Tapi kan gengsi dong masuk ke dalam ya kan. Tapi sebenarnya saya bisa, saya punya kekuatan untuk marah sama dia. Saya punya kekuatan untuk maki dia. Saya punya kekuatan untuk masuk ke dalam dan saya berkata, kamu kurang ajar banget ya. Istrinya ditinggal di dalam mobil ya kan. Tetapi saya tenangkan hati saya. Saya bilang, no, it's okay, Livi, it's okay. Ya udah muji Tuhan aja, di mobil saya muji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan menemani aku, walaupun tidak ada yang menemani aku. Ada tukang parkir di luar, it's okay ya kan. Segala macam, walaupun perut lapar banget sambil nyanyi, perut bunyi, kerucuk, segala macam. Ya kan, tapi saya menang. Ada pengendalian diri, walaupun saya tahu sekali lagi saya punya kekuatan untuk berontak. Saya punya kekuatan saudara terkasih untuk marah, tapi tidak saya lakukan. Dan itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita belajarnya pelan-pelan, gak langsung kayak begitu saudara terkasih ya. Tapi dari hari ke hari, harusnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari besok lebih baik daripada hari ini. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian, baca yuk. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Tuhan mau kita menguasai diri dari apa? Jangan gampang marah. Kendalikan diri kita dari amarah. Ayo siapa di sini yang ngaku ya, tapi dalam hati aja. Yang juga sering kali kayak begitu gitu ya. Kalau istrinya ngomong, "Papa gini," suaminya lebih kencang lagi, "Wah," ya kan? Akhirnya ambruk. Karena apa? Karena saling nggak bisa menguasai diri di dalam amarah. Saudara, contoh terbaik. Kita manusia, mungkin saya sama Pastor Ed nggak terlalu menjadi contoh yang terbaik, saudara terkasih ya. Tapi contoh terbaik adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia adalah seseorang yang sangat lemah lembut, yang bisa mengendalikan dirinya. Pada saat ia ada di Taman Getsemani, berdoa menjelang hari kematiannya, Yudas datang. Dan Yudas bilang, nanti yang aku cium itu adalah Yesus, itu yang ditangkap. Yudas datang dengan prajurit-prajurit, imam agung, anak buahnya semuanya. Dan benar dia cium Yesus. Kemudian langsung Yesus ditangkap. Ya kan? Begitu Yesus ditangkap, salah satu murid daripada Tuhan Yesus marah. Dia kecewa ngeliat gurunya ditangkap, dia marah. Kemudian dia ambil pedang. Kemudian dia tebas telinga salah satu prajurit yang menangkap Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus jawab. Tuhan Yesus bilang begini, Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dan yang lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus bilang, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Artinya dia punya kekuatan luar biasa. Surga, bumi, kekuatan ada di bawah kuasa dia. Tetapi karena kelemah lembutannya, dia gak perlu tuh untuk kirim bala bantuan. Gak usah 12 pasukan, satu pasukan malaikat aja langsung habis itu orang semua. Tapi dia bisa menguasai diri. Kekuatannya dia kontrol di dalam kehidupannya. Tadi saya cerita waktu saya berantem, ya kan? Bisa aja, saya teleponin teman-teman saya datang ke sini, saya teleponin semua keluarga saya datang ke sini, saya teleponin mama mertua saya mungkin, nih anaknya dijewer aja, ya kan? Tapi no, I choose untuk memilih. Ada kelemah lembutan, ada amin saudara? Ayo
Biarlah semua jemaat Jakarta Church semakin bertumbuh, naik kepada level berikutnya, semakin menyerupai Kristus. Karena kelemah lembutan kita akan membawa keindahan bagi hidup kita. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Masih di poin yang pertama, kita bisa jadi mampu menguasai diri dari apa lagi? Dari kesombongan, tinggi hati. Aduh, di dunia ini sekarang ketemu orang sombong lebih banyak daripada ketemu orang yang rendah hati. Semua sombong banget. Kok di jalanan kita lagi jalan tiba-tiba ada sirene. Woi, kirain rombongan apa? Taunya cuma mobil biasa, saudara ya kan? Dia mau nunjukin dia mungkin pejabat atau apapun juga, saudara terkasih. Orang bisa pamer ini itu di sosial media sekarang ada yang namanya tempatnya. Semuanya pengen kelihatan, dipuji, di like oleh orang. Tapi orang yang rendah hati, orang yang bisa menguasai diri beda. Orang itu tidak mencari pujian dari manusia. Karena dia tahu pujian dari manusia itu hanyalah sementara. Yang dia cari adalah pujian daripada Tuhan. Saya berdoa jemaat Jakarta Church, cari pujian dari Tuhan. Ada amin? Karena pujian dari Tuhan itu bersifat kekal, bersifat selamanya. Yang mau tepuk tangan sekali lagi dong buat Yesus. Penguasaan diri dari apa lagi? Kalau kita udah dari tangga ketiga, Holy Spirit pimpin kita, kita bisa menguasai diri kita dari hawa, nafsu, dunia. Kita masih hidup di dunia loh. Dunia ini godaannya banyak banget gitu ya. Kita daging, kita masih terdiri dari daging. Keinginan daging itu kuat banget. Dan Anda tahu, iblis itu adalah makhluk intelijen yang pinternya di atas rata-rata. Dia udah pelajarin si Levi. Si Levi lemahnya di mana? Ya, Pastor Levi lemahnya di mana? Pastor Levi kuatnya di mana? Di bagian yang saya kuat, dia nggak akan nyerang saya karena percuma dia serang. Saya akan kuat. Tapi di bagian yang kita lemah, itu yang diserang. Kalau Anda punya kelemahan misalnya sama perempuan, Anda akan terus ya, Anda seorang pria, kelemahan Anda adalah seorang perempuan. Anda akan ditawarin iblis karena waktu kedagingan Anda kuat di sana, ya, kedagingan Anda lemah di sana, iblis masuk. Dia akan mempengaruhi pikiran kita, dia akan mulai berkata-kata bohong. It's okay kok. Kamu cuma chatting aja, it's okay. Gak bakal terjadi apa-apa. It's okay cuma ngopi-ngopi berdua, gak bakal terjadi apa-apa. It's okay dari ngopi-ngopi pergi ke apartemennya, it's okay gak bakal terjadi apa-apa. Dibohongin terus sama iblis. Karena itu kelemahan kita, saudara. Dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa perempuan. Atau Anda yang mungkin lemah di judi. Anda akan terus ditawarin, it's okay kok judi cuma 1 juta. It's okay kalau kalah cuma 10 juta. It's okay 100 juta, ya kan? Kebohongan demi kebohongan iblis akan masuk di dalam pikiran kita. Ingat, di tempat kita yang lemah, disitulah Anda harus berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Karena Anda tahu Anda akan mudah dikalahkan di tempat tersebut. Ada amin saudara terkasih? Oke, dari apa lagi? Penguasaan diri dari hawa nafsu dunia, ya? Atau penguasaan diri juga, kita baca ayatnya nih ya, bagus nih. Matius 26 ayat 41. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan gak pernah kasih pencobaan loh. Yang kasih pencobaan adalah iblis tadi dengan cara dia. Ya, ditawarin di tempat kelemahan kita. Rohnya nurut. Kenapa banyak orang-orang Kristen masih jatuh bangun di dalam dosa? Karena dagingnya lemah. Enak Tuhan. Selingkuh enak Tuhan. Judi enak Tuhan. Nonton video porno enak Tuhan. Kepahitan enak Tuhan. Balas dendam enak Tuhan. Tapi waktu melakukannya, Holy Spirit bicara sama dia. No, jangan lakukan. Aduh iya, aku harusnya gak lakukan ya. Tapi gak bisa Tuhan. Jatuh lagi. Paling cuma bilang gini, oke deh aku gak mau lakukan lah. Bertahan 2 hari, jatuh lagi saudara terkasih. Karena apa? Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan disitulah Tuhan menyuruh kita untuk tetap berjaga-jaga, berdoa. Kuatkan hidupmu di dalam Holy Spirit, di dalam doa dan penyembahan, di dalam membaca firman Tuhan. Kalau iblis adalah pasukan yang full timer, dia kerjanya 24 jam. Bagaimana dengan kita kepada Tuhan? Kita belum tentu 24 jam saudara. Kita cuma part timer sama Tuhan. When we need God, then we come to God. When we don't need God, then we forget about God. Itu kita.
Gimana kita bisa menang sama orang atau sama iblis yang kerja 24 jam. Sementara kita cuma isi kehidupan spiritual kita 5 menit, 10 menit sehari. No, cannot do. Bukan berarti Anda harus berdoa 24 jam. Bukan berarti Anda harus baca Alkitab 24 jam, no. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah selalu siaga 24 jam di dalam kehidupanmu. Berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka disitulah kita akan menang. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya sejauh mana kita bisa menguasai diri kita? Anda yang tahu. Anda bisa menguasai dirimu? Ya. Atau Anda orang yang berkata, wow Lord. It's hard, I know it's wrong, but I keep doing it, Hari ini melekat sama Tuhan, lebih lagi, melekat kepada Roh Kudus lebih lagi ya. Dia yang akan memimpin kehidupan kita, minta Tuhan yang memimpin kehidupan kita, supaya hidup kita semakin menyerupai Tuhan. Amin saudara? Oke, yang kedua, apa sih lemah lembut? Tadi bisa menguasai diri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mau menerima pengajaran. Orang yang mau diajar, orang yang mau ditegur, saudara terkasih. Yakobus 1 ayat 21 kita baca, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan tahu kita kotor. Tuhan tahu kita jahat banget. Tuhan tahu banyak dosa numpuk di dalam kehidupan kita. And only by God's grace, kita yang harusnya mati terkutuk, Tuhan gantikan dia mati terkutuk di atas kayu salib. Dan Tuhan bilang selanjutnya, segala kejahatanmu, segala hal yang kotor itu, buang, jangan dipelihara lagi. Anda tahu permainan puzzle ya, orang yang kayak misalnya gambar puzzle kayak gini, ada yang suka di sini? Yes ya, beberapa suka ya. Oke. Anda tahu waktu kita bikin puzzle udah ada gambarnya, contohnya. Kalau nggak bingung kan? Udah ada contohnya. Katakanlah contohnya adalah gambar wajah Tuhan Yesus. 1000 pieces. Anda harus bikin ya. Anda udah tahu, your imagination udah ngelihat ini gambar Tuhan Yesus kayak begini, berarti pelan-pelan aku akan mulai bikin segala macam. Tapi ternyata tanpa Anda sadari, ada orang yang menaruh puzzle, misalnya gambar pemandangan, puzzle itu dituang di puzzle gambar Tuhan Yesus. Dicampur. Tahu sampai kapanpun gak akan bisa jadi. Karena waktu Anda ambil, ini yang mana ya? Ini yang mana ya? Kalau mau puzzle Tuhan Yesusnya jadi, saudara terkasih, Anda harus sortir dulu. Yang bukan pada harusnya dibuang, ditaruh di tempat lain. Dan disitulah Anda mulai bisa bekerja untuk membuat puzzle itu jadi. Sama dalam kehidupan kita. We know, we have to be like Jesus. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Tapi selama Anda masih campur hidupmu ya. Sekali lagi saya tahu kita itu nggak langsung bisa seketika ini juga, sudah terkasih. Tapi jangan jadikan itu alasan. Anda bilang iya tapi belum bisa, besok ya. No, orang yang punya kelembutan hati mau diajar. Waktu dia ditegur, dia akan terima dan dia akan berkata, oke God, aku mau berubah di dalam kehidupanku. Aku mau buang segala kejahatan itu. Aku mau buang segala yang kotor itu di dalam kehidupanku. Dan biarlah hidupku semakin menyerupai Kristus. Ada amin saudara? Ingat ya, kita harus menerima perkataan firman. Waktu kita terima perkataan firman, terjadi transformasi in your mind, di dalam pikiran kita. Yang tadinya pikiran dunia, pikiran kotor, pikiran jahat, mulai tertransformasi dengan firman Tuhan. Oh aku gak boleh bales ya. Oh aku gak boleh benci ya. Aku gak boleh kepahitan ya. Oh aku gak boleh bikin dosa ya. Oh aku gak boleh lakukan ini dan itu gitu ya. Kemudian akan berdampak apa? Setelah dari pikiran kita ditransformasi oleh firman Tuhan, maka akan berdampak kepada emosi kita. Perasaan kita, feeling kita. Sehingga waktu kita ngerti, kita punya feeling, aduh kok gak enak ya kalau aku menyimpan kepahitan. Kok enak ya kalau aku ngampunin. Dan dari feeling ya akan turun kepada keinginan kita. Sehingga kita punya keinginan, enggak aku gak mau lagi dosa. Gak enak aduh deg-degan bikin dosa. Aku gak mau lagi ya. Setelah dari pikiran kita, maka akan masuk ke perbuatan kita.
kita udah gak akan lagi melakukan dosa di dalam kehidupan. Makanya kita butuh transformasi di dalam pikiran kita dengan firman Tuhan. Ada amin saudara? Nah, kita lihat yuk fungsi firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ke-17. Baca lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, dari jahat jadi baik. Kenapa? Karena dengan kelemah lembutan kita bisa terima firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ada tingkatannya. Pertama, diajar dulu, kita belajar. Habis belajar, oh kita jadi tahu, oh selama ini aku udah salah ya. Oh aku harus memperbaiki kelakuanku. Dan akhirnya setelah memperbaiki kelakuan kita dididik menuju kepada jalan yang benar. Ada amin saudara? Jadi bersyukurlah kalau Anda dengar firman Tuhan. Jangan nolak firman Tuhan. Ya, kalau Anda ditegur oleh firman Tuhan bersyukurlah, berarti Tuhan masih sayang dalam kehidupan kita. Tapi hanya orang yang bisa menerima firman Tuhan pada saat mereka sudah bisa mengendalikan kekuatan mereka. Mereka bisa terima dengan hati penuh dengan kerendahan. Amin saudara. Seminggu kemarin, last week, saya, Jacob sama IJ kita bertiga ke Siloam Hospital, ke dokter THT ya, dokter telinga THT. Soalnya udah 2 tahun gak ke dokter THT saudara. Saya panggil Jacob udah mulai gak denger gitu ya. Udah agak budek-budek sedikit saudara terkasih. Kalau ngomong sama IJ udah agak salah-salah. Wah ini kayaknya telinganya udah pada penuh nih gitu ya. Karena mereka punya liang itu kecil-kecil gitu. Yang dokternya udah bilang emang lebih baik dibersihin di dokter. Singkat cerita datang ke sana termasuk saya pikir ya udah sekalian lah saya bersihin telinga juga gitu ya. Terus udah gitu udah IJ ya. IJ itu dia duduk di meja dokternya ya. Kemudian dokternya mulai periksa. Dia periksa telinganya dan ternyata good. Cuma kotoran aja ya. Dikeluarin kotorannya terus Ijo udah bisa dengar suara saya lebih jelas gitu ya. Terus yang kedua saya ya kan. Dari ini IJ kasusnya gak ada kasus lah. Saya ini saudara terkasih adalah orang yang paling titik gelinya itu di telinga ya. Orang bisa dikelitikin di pinggang, saya nggak terlalu geli kalau dikelitikin di pinggang. Di kaki ada orang yang sampai geli, saya enggak. Tapi jangan coba sentuh telinga saya saudara. Ih geli banget gitu ya. Bayangin telinga yang geli harus datang ke dokter kuping. Ya, dia harus pegang kuping saya. Nggak mungkin kan dok dari jauh aja ya dok. Nggak mungkin kan. Online apalagi nggak bisa saudara ya. Harus dipegang sama dokternya. Saudara terkasih di otak saya ya. Pikirannya seperti begini, aduh bakal geli nih, aduh bakal geli nih. Belum kepegang udah gitu-gitu. Bener waktu kepegang geli segala macam. Tapi saudara terkasih saya mau dibersihin. Saya harus melepaskan istilahnya ya. Rasa geli saya untuk dipegang sama dokternya dan dibersihkan saudara. Dan akhirnya dibersihin telinganya no problem gitu ya. Terus udah gitu udah anak-anak ngeliatin saya ambil ketawa-ketawa, mami lucu banget gini-gini mulu gitu ya. Katanya waktu dibersihin telinganya. Sekarang Jacob diperiksa sama dokternya. Waktu diperiksa sama dokternya ternyata telinga, tulang hidung dia bagian dalam itu bengkok menutupi satu lubang hidung di dalam dia. Kata dokternya ini bengkok banget. Jadi dia cuma bisa menghirup oksigen itu 50% yang masuk ke otaknya dia. Makanya Jacob suka sakit kepala ya. Suka sakit kepala satu sisi gitu. Wow, dia selama ini cuma menghirup 50%. Saudara kasihan banget ya kan. Tapi 50% aja udah segede gitu gimana 100% ntar saudara ya. Dahsyat banget. Dan dokter bilang harus di ronsen, kemungkinan besar dia harus dioperasi ya Jacob. Nah dari pengalaman di THT, ketika saya renungkan firman Tuhan ini bahwa firman Tuhan itu mengajar, menegur kita, kok mirip ya? Pertama-tama dengan kerendahan hati, kita itu mau dulu diperiksa. Anda mau diperiksa oleh firman Tuhan enggak? Diselidiki enggak keadaanmu oleh firman Tuhan? Diajar mau enggak? Habis dari diajar Anda mau enggak untuk menerima kesalahanmu? Aku salah ya. Ups, waktu baca firman Tuhan bener ya aku masih menyimpan kepahitan nih Tuhan udah 17 tahun misalnya masih belum bisa ngampunin tuh orang segala macam. Aduh Tuhan aku masih main cewek, aku masih kayak judi, aku masih narkoba, aku masih dugem segala macam. Kita dinyatakan kesalahannya. Orang yang lemah lembut dia terima, dia mau yes Lord gitu ya.
Dan habis itu apa? Dikoreksi. Dokter betulin, ya. Dokter akan operasi Jacob, mau dikoreksi gitu. Setelah itu apa? Dijaga. Kalau udah selesai kita menjaga kehidupan kita. Supaya hidup kita nggak masuk ke dalam kotornya lagi, saudara terkasih. Hanya orang yang lemah lembut yang mau untuk ditegur. Tapi kalau enggak, misalnya katakanlah di sini ada orang yang suka ngomel-ngomel, kalau dikasih tahu marah. Terus ditegur misalnya sama pasangannya. Kamu tuh suka ngomel-ngomel, suka marah-marah kan. Jawabnya apa? Siapa bilang ngomel-ngomel? Wah, yang ngomel-ngomel kamu gitu ya. Nggak bisa ditegur ya kan. Kenapa? Orang seperti itu tidak rendah hati, tidak gentle, tidak lemah lembut di dalam kehidupannya. Saudara terkasih, Tuhan udah kasih kita begitu banyak peringatan. Kasih kita firman, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Ada lagunya tuh ya. Hidup ini adalah kesempatan gitu kan ya. Jangan sampai kesempatan hilang. Jangan berpikir aku bisa hidup selama-lamanya sampai 80 tahun. Kalau mati besok gimana? Engkau belum bertobat gimana? Ayo anggap hidup ini adalah terakhir. Hari ini adalah terakhir. Kalau engkau tahu hari ini adalah terakhir. You will do your best. You will repent. Engkau akan bertobat, engkau gak akan lagi mungkin menyakiti hati pasanganmu, engkau gak akan lagi berbuat dosa, ya kan? Itu yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Ada amin saudara? IJ selama pandemi juga rambutnya panjang banget, gondrong banget. Kalau dibilang IJ gunting rambut, no mami I like it. Sampai saya sendiri ibunya gak pernah bisa ngelihat matanya dia. Udah ketutupan poni, ya kan? Mungkin namanya udah bukan poni lagi, udah saking panjangnya. Kalau di bawah akhirnya dipotongnya cuma 1 cm, it looks the same gitu kan ya. 2 tahun saudara. Dan apa yang terjadi? Awal tahun saya bilang sama IJ, hadiah buat mami di awal tahun. Kalau IJ sayang mami, IJ gunting rambut ya. Ada foto-foto dia gondrong gak? IJ ini ya gunting rambut gitu kan. Tuh gondrong banget kan. Wow luar biasa loh. Dia gini denger. Kalau IJ sayang mami, of course I love you mami. If you love me, you do what I say. Lakukan apa yang mami inginkan. Lakukan apa yang mami suka. Mami suka rambut IJ itu pendek ya. Maksudnya mau panjang boleh tapi jangan kayak begini. I want to see your eyes. Mami mau lihat mata IJ ya kan. Bener-bener gak kelihatan. Apalagi kalau udah pakai masker matanya ketutup. Ya ampun. Ini orang atau boneka gitu ya. Dia nurut loh. Dia baru gunting rambut saudara terkasih. Weh, I can see his eyes, his beautiful eyes saudara. He's so handsome, I can see mukanya dia. Because of what? Because dia dengar, if you love mommy, you will do what mommy say. Sama, Tuhan udah tegur kita berkali-kali. Kita udah bikin dosa, Tuhan tegur kita. And we ignore God, we ignore God. Tapi hari ini biarlah Tuhan menegur kita dan berkata, if you love me. If you love me, bukan cuma dari mulut aja. But do what I say for you to do. Ada amin saudara? Bertobatlah. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. 5 menit terakhir sebelum saya tutup. Ya saudara terkasih. Ada berkat loh. Karena orang yang lemah lembut, orang itu yang akan memiliki bumi. Maksudnya apa sih? Memiliki bumi artinya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya. Apa? Berkat dari kelemah lembutan. Yang pertama, orang yang lemah lembut, gentle. Orang itu akan mendapatkan hormat atau respect. Orang akan lebih respect sama pemimpin yang bisa mengendalikan amarah. Daripada sama pemimpin yang diktator. Yang marah-marah, tidak terkontrol, tidak terkendali. Ada seorang perempuan cerita sama saya, dia bilang gini, saya mau berhenti kerja. Saya bilang why? Aduh, saya udah berusaha untuk sabar sama bos saya, but I cannot. Bos saya bilang gini ke saya, ini kata-kata dia ya, saya bilang, saya tulis. Bos saya marah-marah terus, bahkan perkataannya tajam seperti silet. Dia selalu ngomong gini ke kami, ke saya terutama, kata dia, karena dia pemimpin untuk anak buah yang lain, ya. Jadi dia pemimpinnya ini bos, big bossnya. You bring bad luck to our company. You're stupid, kata dia. You cannot do anything. Kamu bawa apa? Bad luck apa? Sial buat perusahaan kita. Kamu bodoh. Kamu gak bisa bikin apa-apa. Gak dihargai sama sekali.
Dan dia coba bertahan, anak buahnya satu persatu udah pada keluar. Dan dia coba bertahan kata dia. Tapi pada akhirnya dia berkata, I cannot. Saya gak bisa bekerja dengan seorang bos. Ya, yang begitu diktator. Mau-maunya dia jam berapapun meeting saya harus tepati kata dia. Ya, dia bilang doain supaya dia bisa kuat gitu ya. Karena dia udah rasanya udah pengen keluar. Sudah terkasih ya. Kalau kita mau menjadi leader yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin di perusahaanmu, di bisnismu, menjadi kepala keluarga yang baik ya, menjadi political yang baik, di mana aja di komunitas kita. Jadilah orang yang lemah lembut. Ada amin saudara? Orang akan respect akan hidupmu. Yang kedua berkatnya, hidup kita akan menjadi kesaksian yang indah. Anda gak perlu ngomongin, ikut Yesus, ikut Yesus, besok neraka, besok mati, masuk neraka loh kalau belum terima Yesus. No. Orang lihat dari hidupmu, dari kesaksianmu. Orang udah lihat, dia bisa baca. Apalagi orang-orang tidak percaya. Orang tidak percaya gimana mau percaya Kristus kalau dia gak percaya kita terlebih dahulu. So, hidup kita itu harus real deal. Jangan ditutup-tutupin, jangan pura-pura. Kita harus hidup dengan integritas di dalam kehidupan kita. Jangan cuma jago ngomong di belakang. Beda dengan kehidupan kita, saudara terkasih. Disitulah baru kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kesaksian kita gak harus dibuat-buat, just be you. Be you yang serupa dengan Kristus, saudara terkasih. Menjadi dirimu yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Banyak kita pengen berdampak luas. Abis dari Jakarta aku pengen lebih luas lagi, pengen ke dunia. Tapi Tuhan bilang apa? Mulai dari keluargamu Yerusalem. Ada satu quote yang bagus banget dari Mother Teresa. Mother Teresa bilang gini, if you want to change the world, if you want to change the world, go home and love your family. Bapak-bapak, kalau engkau ingin mengubah dunia, mulai dulu lah dari rumah. Jadilah papa yang baik buat anak-anakmu. Jadilah suami yang baik bagi istrimu. Love them, care about them, be there for them, saudara. Ada untuk mereka. Jadi dimulai semuanya dari lingkungan yang terkecil. Sudah tahu siapa yang paling kenal engkau? Orang luar boleh kenal engkau hebat. Wow, awesome ya, keren ya. Tapi yang paling kenal engkau adalah keluargamu. Orang yang ada di sekelilingmu. Paling gampang nanya sama pasangan orang itu. Paling gampang nanya sama anak-anaknya. Papa kamu kok di rumah gimana? Mama kamu kok di rumah gimana? Kakak kamu kok di rumah gimana? Adik kamu kok di rumah gimana? Orang tua kamu kok di rumah gimana? Mereka tahu aslinya, saudara. Karena mereka ketemu every single day. Tapi kok di luar? Orang cuma ketemu seminggu sekali, sebulan sekali. Hanya lewat gambar di sosial media. Di mana di sosial media yang jelek gak bakal dimasukin. Yang dimasukin cuma yang bagus-bagus saja. Tapi orang yang lemah lembut, dia tahu kesaksian pertama yang harus dia lakukan adalah untuk keluarganya sendiri. Ada amin saudara? Ayo jadi mama yang anak-anak berbahagia. Yang suamimu happy, bangga dengan engkau. Jadi papa yang bisa memimpin keluargamu bertanggung jawab. Menjadi kesaksian yang indah. Baru mulai di perusahaanmu, ya, di lingkungan terdekatmu, komunitasmu. Dan mereka bisa lihat you are a real deal. Engkau benar-benar sesuai dengan apa yang engkau perkatakan. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang paling akhir, berkatnya kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di ayat khotbah udah saya tekankan 3 minggu ini dan terus selama khotbah berseri ini. Sampai nanti kita selesai tangga terakhir, saudara, saya akan terus menekankan, saudara, bukan kata Pastor Liv. Kata Tuhan, Anda harus menjadi serupa dengan Kristus, bukan dengan dunia. Saya akan ulang-ulang itu terus. Dan waktu kita punya kelembutan hati, semakin hari kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tadi ada perjamuan kudus, semua terima perjamuan kudus. Salib Yesus ada di depan kita. Tahukah kita, Tuhan Yesus gak mati di atas kayu salib hanya untuk membuat hidup kita nyaman. No, dia mau kita lebih dalam lagi. Dia mau kita menjadi semakin serupa dengan dia. Pikul salib, saudara. Menolak dunia ini, saudara terkasih.
Dan bukan itu aja, Tuhan lebih tertarik untuk membentuk karakter kita daripada dengan apa yang kita lakukan. You can do anything. Tetapi kalau karaktermu tidak sesuai dengan karakter Kristus, it's all nothing for God. Tuhan lebih tertarik kepada siapa diri kita daripada perbuatan kita. Dia lebih mementingkan karakter kita daripada karir kita, kehebatan kita. Untuk apa semuanya if you don't have Christ character in you? Karena semua akan ditinggal. Tapi karakter Kristus akan ikut kepada kita di surga. Ada amin saudara. So hari ini yuk jadilah orang yang bisa mengendalikan kekuatanmu. Menjadi orang yang lemah lembut di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena ayat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yes Lord. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yesus waktu dia menjadi manusia 100% dia laki-laki. Bapak-bapak jangan berpikir gak kepengen lemah lembut itu buat perempuan. No. Jesus was a man. Dia laki-laki tapi dia lemah lembut. Bahkan disuruh belajar. Belajar dari aku lemah lembut. Aku rendah hati. Yuk jemaat Jakarta Church, saya akan terus ngajarin Anda untuk kuat secara spiritual karena hari-hari akan semakin jahat. Anda harus menjadi orang yang lemah lembut. Anda harus menjadi orang yang rendah hati. Anda harus semakin menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin saudara? Tepuk tangan dong buat Tuhan yang dahsyat. 3 berkat ya. 3 berkat tadi kita itu akan mendapat respect. Kita menjadi kesaksian yang indah. Dan yang ketiga, kita itu akan menjadi semakin serupa Kristus. Saya mau kasih tahu kalau saudara masih baru di sini, ini penutup, benar-benar penutup. Kalau Anda masih baru, Anda belum kenal yang namanya Jimmy Jusman. Jimmy Jusman adalah jemaat kita ya. Beliau sudah meninggal dunia. Jimmy Jusman ini pemain nasional biliar, jago banget. Indonesia dia udah dapat piala, dapat medali emas, keliling dunia ya, segala macam. Tetapi di luar karirnya yang hebat, Jimmy Jusman adalah seorang yang punya karakter Kristus luar biasa. Dia di Indonesia, dia bikin tempat main biliar ya. Orang main biliar itu kan identik ngerokok, judi, segala macam. Tapi dia tidak terpengaruh, dia nggak mau, dia nggak boleh ada judi di tempat dia. Dan kemudian dia katakan seminggu 2 kali tempat biliarnya dia itu non-smoking. Dan ternyata dia benar-benar memberikan kesaksian. Dia bercerita tentang Kristus ya. Dia bukan cuma bercerita, tapi kehidupan dia, anak-anak biliar itu sampai respect, hormat sama dia. Dan waktu sebelum pandemi, Jimmy kalau bawa teman-teman biliar di sini 10 orang, 15 orang, teman-temannya pada datang ke rumah Tuhan. Termasuk salah satunya Pindo. Pindo itu masih berjemaat dengan kita sampai sekarang ya. Jago juga main biliarnya, sudah terkasih. Dan saya ingat banget waktu itu kita habis main biliar atau kita habis hangout lah segala macam ya. Kita makan di seberangnya Ranch Market, ada roti bakar waktu itu di situ. Kita makan rame-rame segala macam. Dan kemudian Pindo ngomong sama saya, sama Pastor Ed. Ini udah mau tahun baru, waktu itu mau tahun baru 2017. Dad, Mom, saya sekarang makin ngerti kebenaran firman Tuhan. Dan salah satunya yang mau saya tinggalkan adalah kebiasaan saya ngerokok. Karena kan ini pemain biliar nih ngerokok mulu, Mam, kata dia gitu. Doain dong, we pray for Pindo. Kita doa di tenda itu saudara. Pindo supaya engkau diberikan kekuatan untuk bisa ya semakin menyerupai Kristus, berhenti rokok ya, salah satunya karena tubuhmu adalah bait Allah. Apa yang terjadi? Dia lakukan mulai tanggal 1 Januari 2017. Sehari, 2 hari, 3 hari, ingat daging lemah, roh penurut. Waduh, dagingnya udah nagih. Aduh, kepengen banget ngerokok karena sehari tuh ngerokok dia udah bukan cuma batangan, dia udah bungkusan, saudara, udah apa namanya pek-pekan. Aduh, kepengen banget. Akhirnya dia cuma bisa tidur, pusing kepala, anak ribut dia marahin ya kan, karena pusing dari rokok. Pokoknya dia kayak orang sakau rokok, saudara. Dia coba tahan sampai istrinya bilang gini ke dia, di kira-kira seminggu atau 2 minggu istrinya ngomong gini, aduh, udah deh ngerokok lagi aja katanya. Daripada sakau-sakau begitu, istrinya yang nyuruh saudara. Tapi dia doa terus sama Holy Spirit. Holy Spirit pimpin aku. Dan Pindo tadi dia ada di ibadah pagi. Berhasil sampai dengan hari ini 5 tahun
udah berhenti dari rokok. Kenapa? Karena dia punya Holy Spirit yang memimpin, membimbing dia. Dan dia mau hidupnya diserahkan kepada Holy Spirit. Ada amin, saudara terkasih? Well, saya rindu semua jemaat Jakarta Church pelan-pelan ya. Perlahan tapi pasti ya. Kita akan semakin menyerupai Kristus. Yuk mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di tahun yang baru 2022 ini Tuhan, biar kami terus bisa menaiki tangga-tangga khotbah di bukit. Pertama-tama yaitu tangga di mana kami mencari Tuhan dengan segenap hati. Tangga yang kedua di mana kami bertobat. Di tangga yang ketiga di mana kami bisa menguasai kekuatan kami. Tunduk di bawah perintah Tuhan. Thank you Jesus. Sudah terkasih, kalau Anda adalah orangnya yang rindu sekali untuk punya kelemah lembutan, saya mau berdoa, gak usah lihat kiri kanan, tutup mata. Kalau Anda orangnya, angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Kalau Anda juga berkata, Tuhan, aku mau nih Tuhan bikin komitmen baru seperti Pindo bikin satu komitmen. Aku masih ada sisi dosa, sisi gelap dalam hidupku Tuhan. Dan aku mau di awal tahun ini aku komitmen Tuhan. Aku mau berhenti dari hal buruk itu Tuhan. Kalau Anda orangnya, angkat kedua tanganmu. Kalau Anda berkata, ya Tuhan Yesus, hari ini Tuhan aku dengar khotbah-Mu, aku ditegur, aku diajar, dan aku tahu Tuhan, aku harus menjadi anak yang taat. Ayo Tuhan, tegur aku, pimpin aku, supaya aku sungguh-sungguh bisa semakin menyerupai Kristus. Angkat kedua tanganmu. Dan apapun pergumulan Anda, di dalam spiritual secara khusus, saya mau mendoakan buat Anda semua. Apabila Anda berkata, aduh Tuhan, bener banget, dagingku lemah. Aku tahu aku gak boleh bikin dosa, gagal lagi, pergi lagi ke tempat dosa. Tapi aku tahu di hatiku ini gak boleh. Kalau Anda orangnya dan ingin dikuatkan oleh Holy Spirit, angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Di tangan anak-anakmu ada pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Di tangan mereka Tuhan ada kegagalan. Di tangan mereka ada dosa. Di tangan mereka ada kelemahan. Di tangan mereka ya Tuhan Yesus ada kekerasan hati, ada kesombongan. Di tangan mereka ada kekuatan yang mereka gak bisa kontrol sudah Tuhan. Di tangan mereka ada kepemimpinan yang diktator. Di tangan mereka Tuhan mungkin ada berbagai macam dosa Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami minta kepada Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. We need you Holy Spirit untuk menguatkan kami. Teguhkan anak-anakmu, kuatkan anak-anakmu yang bikin komitmen baru. Tuhan tolong sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan komitmen mereka. Mereka yang mau meninggalkan dosa, berikan kekuatan supaya mereka gak jatuh lagi di dalam dosa. Dan hidup mereka sepenuh hati diberikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anakmu ya Bapa. 2022 Jemaat Jakarta Church semakin dimuridkan, semakin dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin hidupnya menyerupai Kristus saja. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.